Kita mari berlatih menyikapi konflik dengan baik. Menyikapi konflik ini bisa muncul dua efek. Kalau kita menyikapinya dengan baik, maka kita akan bertumbuh dewasa dari situ, terus kita akan semakin matang. Kita akan menjadikan konflik-konflik itu pupuk sebuah hubungan. Kita akan terus semakin menyadari bahwa oh ternyata pasangan saya nggak suka kayak gini nih, oh ternyata kayak gini ya. Kita akan semakin mengenal lagi, semakin mengerti lagi. Jadi kayak pernikahan itu kita jadikan kayak sarana belajar kita. Jadi kayak kita tuh bertumbuh. Banyak dari kita tuh kenapa sih ngerasa capek saat ada konflik, ada hal-hal yang nggak pas, itu karena kita bukan menjadikan pasangan atau konflik kalau lagi ada perdebatan atau ada hal-hal yang nggak pas itu, bukan kita langsung oke, mau belajar apa nih, berarti apa yang harus saya pelajarin, apa nih yang saya belum ketahui tentang beliau, tapi kita langsung menghakimi. Ini yang bahaya. Seolah-olah kita tuh udah langsung kenal suami kita itu luar dalam, seolah-olah kita langsung jadi kayak hakim terbaik gitu. Iya nggak sih? Emang ya, emang kebiasaan langsung kayak gitu, itu kan penghakiman. Bukan yang kayak oke, kenapa ini terjadi berulang lagi. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang itu artinya diremedi oleh Allah. Kita tidak lulus merespon sesuatu tersebut dengan cara yang Allah mau. Jadi kalau bilang pun berantemnya soal itu aja, ya berarti kita diremedi oleh Allah. Berarti kita ngeresponnya tuh masih salah. Istilahnya sama kayak kita dikasih tugas, dikasih ujian 1 tambah 1, misal lalu kita jawab 12, maka akan diulang lagi 1 tambah 1 kayak gitu lagi. Terus remedial sampai kita bener ngeresponnya. Pokoknya polanya kayak gitu kan kawan. Sesuatu yang terjadi berulang-ulang itu berarti ada sesuatu yang kita salah merespon dan itu nggak tepat. Ternyata kadang menikah udah 10 tahun, 15 tahun, ya permasalahannya itu aja gitu. Dan ternyata kita remedial terus-terusan gitu. Karena salah ngejawab. Ketika kita menyikapi konflik itu akan ada dua efek. Ketika benar, maka kita semakin dewasa, semakin matang, hubungannya semakin solid. Hubungannya itu semakin kuat. Sama kayak sebuah bangunan gitu ya. Bangunan itu bisa berdiri tegak karena bentukannya nggak sama semua, bener kan kawan-kawan? Jadi ada yang kayak puzzle gitu ya. Puzzle itu bisa saling membentuk dan menjadi sebuah bentuk yang indah. Itu kan karena berperbedaan. Karena satunya bentuknya begini, lalu bisa masuk satunya kan kayak gitu. Nah jadi di saat kita bisa menyikapi konflik dengan baik, maka yang terjadi adalah kita semakin bertumbuh. Tapi ketika kita menyikapi konflik justru dengan cara yang salah itu apa aja Bun? Cara yang salah satunya misal fight, melawan, atau terus kemudian flight, kabur dari masalah. Salah satunya juga kalau ada apa-apa tuh nggak diomongin, misal terus mendiamkan, silent treatment ya. Itu juga bisa jadi salah satu kondisi yang nanti bakal remedi terus. Atau juga freeze itu kayak membeku gitu, kayak ya nggak jelas gitu mau ngapain kayak gitu. Jadi kayak freeze, ada apa-apa tuh kayak nggak punya solusi. Itu juga bahaya sih, bahaya buat mental, nggak mampu mengkomunikasikan dengan baik. Nah akhirnya ketika tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, bagaimana akan tercipta pembelajaran kalau kita pun cara mengkomunikasikan waktunya juga nggak tepat. Itu kan kawan. Akhirnya menjadi berulang lagi. Ini jangankan jauh-jauh ke pasangan, ke anak saja. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan gitu ya, itu aja kadang kita tidak cukup clear untuk menjelaskan anak salahnya di mana. Bener nggak? Contoh, anak naruh barang tidak pada tempatnya. Misal, anak naruh barang tidak pada tempatnya. Itu aja kadang kita marahinnya atau ngingetinnya itu kemana-mana. Ngungkitnya itu kemana-mana.
bukan lantas point to point. Kayak kakak kenapa nggak taruh barang pada tempatnya? Kakak lupa kalau kayak gini. Lain kali gini-gini sebabnya apa? Bukan kayak gitu. Tapi kita langsung kayak, emang biasa banget ya dia udah berantakan, udah gini, udah gini, udah gini. Itu aja tidak point to point. Sehingga anak akhirnya nggak clear sebenarnya salah saya di mana. Dan ini akhirnya menjadi miskomunikasi kayak gitu. Banyak yang ngerasa suami cuek, tidak mendapatkan perhatian karena tidak terkomunikasi dengan baik. Perhatian versi Anda dengan perhatian versi suami itu bisa jadi berbeda. Menurut Anda perhatian itu kayak apa? Jangan-jangan kita sendiri juga bingung akan merasa diperhatikan ketika ngapain. Coba kita renungkan ya, karena perempuan ini makhluk paling unik. Bener nggak Bun? Sepakat nggak kalau kita sampaikan itu? Jangan kan itu ya, Anda ditanya aja, mau makan apa, jawabnya terserah gitu kan. Dan jawab terserah juga kadang belum tentu kita tahu apa yang kita maksud, apa yang kita mau. So kawan-kawan, ternyata sedikit banyak kita pun belum clear dengan diri kita. Ya. Kita pun belum cukup clear dengan diri kita. Banyak dari kita yang pertama, kita punya ekspektasi yang berlebih. Bahwa kita lupa bahwa pertama, kita manusia yang juga berproses. Pasangan kita juga manusia yang berproses. Kita manusia yang punya lebih kurang. Pasangan kita juga manusia yang punya lebih kurang. Kita orang yang sedang terus berbenah memperbaiki diri. Pasangan kita juga sama. Kadang kalau kita melakukan kesalahan, ini nih cewek banget ya. Kalau kita melakukan kesalahan, terus mau diingetin, kita bilang, udah, nggak usah iya, udah aku minta maaf, aku ini, langsung ngambek semisal. Tapi ketika pasangan melakukan kesalahan, seolah-olah penghakiman kita kadang terlalu panjang gitu. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, kadang kita menuntut orang lain bersabar dan menerima kekurangan kita. Tapi kita enggan melatih diri untuk bersabar menerima kekurangan orang lain. Kadang kita memaksa orang lain memaklumi kekurangan kita, memaafkan ketika kita lupa. Tapi kadang kita susah untuk memaafkan ketika orang lain bilang, iya udah nanti nggak ngulang lagi. Kita langsung hakimin bahwa dia nggak boleh ngulang lagi. Padahal kalau kita mau renungkan lagi kawan-kawan, bukankah Allah saja begitu maha pengasih dan maha penyayang? Di saat kita lalai, di saat kita banyak dosa, di saat kita lalai gitu ya, dan kita beristighfar minta ampun, Allah nggak pernah sesekali bilang, oke hambaku, aku maafin asal kamu tidak mengulangi lagi. Tidak pernah Allah bilang gitu. Ampunan Allah luas banget. So kawan-kawan, sama-sama yuk kita berlatih untuk menyikapi konflik dengan lebih baik, sehingga menjadikan sarana untuk bertumbuh. Ingat, Sayyidah Asiyah, beliau menjadi perempuan ahli surga bukan karena Fir'aun seperti yang diinginkan dirinya. Allah memasangkan beliau dengan laki-laki yang bukan hanya kalau kita bilang tuh berantem urusan hal kecil. Tapi Fir'aun malah tidak beriman kepada Allah. Tapi nyatanya Allah jadikan beliau perempuan yang menjadi ahli surga. Artinya adalah kawan-kawan, please mulai hari ini kita sama-sama saling mengingatkan bahwa jangan pakai konsep take and give. Jangan hanya berpikir bahwa oke, saya akan berbuat baik kalau dia berbuat baik. Oke, saya akan begini kalau suami saya begini. Bukan. Tapi kita ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya Allah, Engkau yang tahu. Jadikan kondisi-kondisi ini ladang ibadah buat kita. Jadi kayak, oke, beliau masih gini terus, sabar, doain, lakukan yang terbaik, karena yang bakal dihisap itu bagaimana perilaku kita kepada beliau, bukan bagaimana perilaku beliau kepada kita. Kalau beliau semisal, kalau dalam pandangan kita beliau zalim kepada kita, ya itu urusan beliau sama Allah nanti. Tapi kalau semisal nih,
menurut kita, oh suami tuh kayak gini, lalu kita marah-marah, meninggikan suara, atau malah ngomongin hal-hal yang menggores marwahnya, sampai ngomong kata-kata yang nggak pas, atau malah mempermalukan beliau, secara nggak langsung itu menjadi ranah kita. Apa yang kita lakukan menjadi ranah kita.